Suara saya kedengeran nggak ya? Terdengar. Oke, kita langsung aja ya Mas ya. Saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya ya Mas Raihan. Mungkin sambil kita menunggu teman-teman yang lain, kita langsung aja untuk pertemuan kali ini. Untuk bicaranya hari ini adalah dengan Mas Diego Prayuda. Kita bisa panggilnya Mas Diego. Silakan Mas Diego. Baik, ini langsung aja ya. Iya, kita langsung aja ya Mas. Oke, slide-nya udah kelihatan ya? Ya, sudah kelihatan Mas. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Diego Preda. Di tabel data informatika, posisi saya sebagai data scientist. Pada kelas hari ini kita akan belajar mengenai perkenalan mengenai artificial intelligence dan LLM. Jadi output pembelajarannya pada kelas ini nantinya tentang generative AI dan semantic search. Jadi nantinya teman-teman bisa menerapkan generative AI dan semantic search. Jadi langsung aja kita mulai. Sebelum itu kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyain atau boleh melalui chat nih. Hari ini perkenalan aja. Jadi kita akan perkenalan mengenai AI dan LLM mulai dari pengertian, jenis pemanfaatan, tantangan dan lainnya. Langsung aja. Yang pertama adalah tentang pengenalan dunia AI. Jadi teman-teman pasti udah tahu semua mengenai definisi AI itu sendiri. Jadi AI itu bisa dibilang adalah ilmu komputer yang memungkinkan mesin untuk meniru cara berpikir dan bertindak seperti manusia, seperti memahami, belajar, dan membuat keputusan. Tujuan penciptaan AI sendiri adalah untuk membantu manusia dalam melakukan sebuah tugas. Biasanya tugas-tugas yang repetitif, jadi bisa dilakukan oleh mesin. AI sendiri itu sudah sangat dekat dengan kita dan sangat gampang ditemui. Contohnya ada autopilot pada mobil yang dapat memungkinkan mobil dalam tanda kutip melihat sehingga bisa berjalan sendiri. Lalu ada chatbot yang sering digunakan, contohnya ChatGPT dan lainnya. Lalu ada generate image yang mana kita dapat mengenerate image berdasarkan inputan yang kita mau. Lalu pada bidang kesehatan, AI bisa membantu kita untuk mendeteksi suatu kelainan atau penyakit dalam tubuh manusia. Lalu ada sistem rekomendasi yang digunakan biasanya pada media sosial atau e-commerce untuk menyajikan konten bisa sesuai dengan kemauan dari user. Untuk membangun semua AI ini, kita memerlukan sebuah model machine learning. Jadi ada perbedaan antara AI, ML dan DL. Jadi ML ini merupakan machine learning dan DL ini merupakan deep learning. Jadi secara definisi AI itu merupakan konsep yang lebih luas untuk membuat mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Sementara machine learning ini merupakan bagian dari AI yang berisi algoritma untuk membuat AI itu sendiri. Sementara deep learning merupakan bagian dari machine learning yang merupakan algoritma atau yang digunakan untuk memahami pola dan struktur kompleks dalam data besar. Jadi cara kerja deep learning itu dia menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network. Lalu untuk perbedaan selanjutnya, kalau AI itu sebenarnya lebih ke produknya, sementara kalau ML itu sebenarnya itu lebih ke
algoritma untuk membuat produk AI-nya. Sementara deep learning itu merupakan salah satu algoritma dari machine learning. Nah, jadi ini definisinya. Jadi kalau sekarang itu udah ada penambahan generatif AI yang merupakan bagian dari deep learning. Jadi generatif AI ini merupakan bagian dari deep learning untuk yang memungkinkan model machine learning untuk mengenerate sebuah informasi baik itu teks, gambar maupun kode berdasarkan inputan dari pengguna. Dan selanjutnya kita bahas mengenai machine learning. Jadi machine learning adalah cabang dari AI memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan mengambil keputusan untuk membuat prediksi tanpa diprogram secara eksplisit. Secara umum ada 3 jenis utama dalam model machine learning, yaitu ada unsupervised, supervised, dan reinforcement learning. Jadi untuk perbedaan tipe-tipe machine learning itu, yang pertama ada supervised learning. Jadi kalau supervised learning itu model dilatih menggunakan data yang sudah berlabel. Jadi data-datanya itu yang digunakan untuk membangun model machine learning itu sudah memiliki label atau sudah memiliki target. Jadi cara kerjanya itu model akan mempelajari pola-pola untuk mencocokkan inputan dengan label output yang diberikan. Contohnya klasifikasi email, prediksi harga rumah, dan lainnya. Sementara supervised learning itu bisa dibagi lagi menjadi klasifikasi dan regresi. Kalau klasifikasi itu labelnya, outputnya itu berbentuk kategorikal atau berbentuk discrete. Sementara kalau regresi itu labelnya berbentuk numerik. Lalu untuk unsupervised learning ini kebalikan dari supervised. Jadi unsupervised ini dilatih menggunakan data yang tidak memiliki label. Jadi cara kerja unsupervised ini adalah model mencari pola yang tersembunyi di dalam data, seperti pengelompokan atau pengurangan dimensi. Contoh penggunaan supervised learning itu ada segmentasi pasar, pengelompokan dokumen, atau deteksi anomali. Lalu jenis yang ketiga adalah reinforcement learning. Jadi reinforcement learning adalah tipe model machine learning di mana model belajar dari pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan dan mendapatkan imbalan atau hukuman, jadi mendapatkan reward berdasarkan tindakan. Cara kerja reinforcement learning ini adalah kita membuat sebuah agen yang berusaha mengoptimalkan tindakannya untuk maksimalkan reward atau hadiah yang dalam jangka panjang. Contoh penggunaannya adalah pembangunan agen model AI catur yang dapat bermain untuk memaksimalkan kemenangan. Jadi biasanya ini reinforcement learning ini digunakan dalam game-game. Untuk algoritma model sendiri bisa dilihat kalau supervised itu ada logistic regression, decision trees, random forest, XGBoost, dan lainnya. Sementara kalau clustering ada Cummings clustering, DB-scan, PCA, dan lainnya. Lalu untuk reinforcement learning itu ada K-learning, R-learning, dan shadow learning. Lalu untuk tantangan dari pembangunan AI sendiri itu sebenarnya ada banyak, cuman kalau yang ini secara umum ada 3. Yang pertama ada etika dan privasi. Jadi AI itu dapat menimbulkan masalah mengenai keamanan dan privasi data. AI juga dalam pembangunan AI kita juga harus memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih model AI-nya itu tidak memiliki bias yang dapat merugikan suatu kelompok. Lalu tantangan yang kedua ada regulasi yang belum memadai karena perkembangan AI yang masih dalam perkembangan, membuat regulasi dan kebijakan dalam pengaturan penggunaan AI itu masih belum memadai. Lalu tantangan yang ketiga adalah ketergantungan pada infrastruktur. Dalam pembangunan model machine learning atau model AI itu
infrastruktur sangat diperlukan. Banyak model AI, terutama model-model yang dibangun menggunakan konsep deep learning membutuhkan sumber daya komputasi yang lebih besar, seperti menggunakan GPU. Jadi hal ini membuat pembangunan AI itu sangat mahal. Lalu setelah kita membahas mengenai AI, selanjutnya kita bahas mengenai LLM. Mungkin karena AI itu udah sering dipelajari, jadi langsung aja mengenai LLM. Jadi LLM itu sendiri merupakan jenis model kecerdasan buatan yang dilatih pada volume data teks yang besar dan kompleks. Jadi LLM sendiri itu memiliki kemampuan untuk memahami dan menghasilkan teks dengan tingkat kompleksitas yang tinggi. Untuk pemanfaatan LLM sendiri sudah sering ditemuin kayak chatbot yang tadi ChatGPT, lalu ada sentiment analysis, teks klasifikasi, sistem rekomendasi, dan lainnya. Lalu untuk perkembangan LLM sendiri itu udah mengalami banyak perkembangan. Model LLM pertama itu model Unigram. Jadi model Unigram ini model LLM yang paling sederhana yang bekerja dengan menghitung frekuensi setiap kata dalam sebuah dokumen. Jadi kata-kata yang paling sering muncul itu dianggap sebagai kata-kata yang paling penting. Lalu evolusi selanjutnya ada model Ngram models. Jadi ini merupakan tahap selanjutnya dari LLM Unigram. Jadi kalau model Ngram ini memperhitungkan urutan kata-kata dalam sebuah dokumen yang memungkinkan model untuk menangkap hubungan antara kata-kata dan menghasilkan teks yang lebih koheren. Lalu perkembangan selanjutnya adalah LSTM yang merupakan jenis model deep learning dari RNN yang mampu mempelajari ketergantungan jangka panjang dalam data. Lalu ada tahapan selanjutnya yaitu self-supervised learning, yaitu model yang mampu belajar dari data yang tidak berlabel. Hal ini berarti bahwa model tidak diberitahu secara eksplisit apa yang harus dipelajari. Sebaliknya, model harus belajar sendiri dengan menemukan pola dari data. Lalu yang sekarang banyak digunakan adalah arsitektur transformer yang memungkinkan model mampu memahami relevan di setiap data. Lalu ada tahapan yang sedang dikembangkan juga, yaitu ada multimodal. Jadi LLM dapat memahami inputan dalam bentuk gambar, video, dan lain. Lalu bagaimana sih LLM itu bekerja? Jadi LLM itu bekerja dengan arsitektur yang sangat kuat dan efisien, yaitu arsitektur transformer. Jadi arsitektur ini memungkinkan model-model kayak ChatGPT dan lainnya itu mampu memahami dan menghasilkan teks dengan akurasi yang sangat tinggi. Jadi arsitektur transformer ini merupakan bagian dari deep learning yang fokus utama itu pada self attention yang memungkinkan model untuk memperhatikan seluruh konteks kalimat atau paragraf. Jadi jadi dia mampu memperhatikan seluruh data di dalam misalnya dalam satu paragraf, bukan hanya kata per kata tapi secara keseluruhan. Sebelum adanya arsitektur transformer, untuk memproses data untuk mengenerate teks biasanya menggunakan algoritma seperti LSTM yang digunakan untuk menangani urutan data. LSTM memiliki beberapa keterbatasan dalam menangani konteks yang lebih panjang dan kompleks. Ini contoh penggunaan LSTM dalam proses generate text. Jadi model LSTM hanya mengenerate teks berdasarkan kata-kata sebelumnya tanpa memperhatikan keseluruhan konteks isi dari datanya.
yang menjadi kelemahan dari model LSTM. Lalu pada tahun 2017, sebuah paper yang berjudul Attention is All You Need memperkenalkan arsitektur transformer yang dapat memperhatikan seluruh konteks teks secara lebih efektif, yang merupakan yang dapat menangani permasalahan dari arsitektur dari LSTM yang hanya menangani urutan data. Jadi kekuatan utama dari arsitektur transformer itu terletak pada kemampuan untuk mempelajari relevansi dan konteks semua kata dalam sebuah kalimat. Jadi dia nggak hanya memahami atau mempelajari relevansi antar kata antar kata sebelumnya, tapi dia mempelajari relevansi setiap kata satu sama lain, yang membuat transformer menjadi salah satu arsitektur yang sangat bagus. Jadi ini tampilan sederhana dari arsitektur transformer yang kalau secara umum transformer itu dibagi menjadi dua komponen, yaitu encoder dan decoder. Jadi encoder ini fungsinya itu menerima inputan lalu mengubahnya menjadi representasi yang mudah dipahami oleh model. Karena komputer atau mesin itu hanya mampu memproses sebuah itu dalam bentuk angka, maka inputan dalam bentuk kata itu akan diubah menjadi representasi numerik. Jadi dalam encoder ini prosesnya ada tokenisasi, embedding, dan self-attention. Output dari encoder ini akan diteruskan di tahapan atau di bagian decoder. Jadi pada tahapan decoder ini dia akan menggunakan informasi yang udah di encoder ini untuk menghasilkan output, misalnya daftar kata yang paling mungkin untuk di-generate atau lainnya. Jadi pada proses decoder ini dia akan mengambil representasi hasil atau mengambil hasil analisis dari proses encoder. Jadi kesimpulannya itu encoder itu memahami inputan, lalu decoder itu menghasilkan output berdasarkan pemahaman yang sudah dianalisis pada proses encoder. Contohnya kayak gini. Ini ada contoh untuk proses penerjemahan. Jadi dari bahasa Prancis ke bahasa Prancis. Dari bahasa Prancis ke bahasa Inggris. Jadi ada inputan dalam bahasa Prancis ingin ditranslate ke bahasa Inggris. Tahapan yang pertama itu adalah inputan. Jadi bahasa Prancis itu akan diinput ke proses encoder. Lalu di tahap encoder ini bahasa Prancis itu akan diubah ke representasi numerik. Lalu inputannya itu akan diubah ke representasi numerik pada tahap encoder ini si model akan menangkap mempelajari relevansi setiap kata di bahasa Prancis ini. Lalu setelah memahami relevansi pada kata-kata bahasa Prancis ini, dia akan diteruskan pada decoder. Jadi pada decoder ini dia akan menggunakan representasi yang dihasilkan oleh encoder untuk menghasilkan output. Jadi pada decoder ini dia juga memiliki mekanisme attention yang memungkinkan model untuk fokus pada bagian-bagian penting dari input saat menghasilkan output. Lalu output dari decoder ini adalah merupakan terjemahannya yang akan memprediksi kata demi kata yang paling mungkin akan dipilih sebagai output akhir. Lalu untuk tantangan LLM sendiri itu ya hampir sama seperti tantangan AI sebelumnya yang sudah disebutkan. Yang pertama ada bias dan kesenjangan, karena kalau misalnya
data yang digunakan untuk melatih model LLM ini hanya berpihak kepada suatu kelompok, maka model LLM akan mengenerate atau memahami data-data yang terhadap suatu kelompok tertentu. Lalu ada tantangan selanjutnya, ada keamanan dan privasi, lalu keakuratan jawaban, karena model LLM ini hanya bergantung pada data yang digunakan untuk dilatih. Jadi kalau misalnya data yang dilatih itu hanya sampai atau data yang dilatih itu hanya fokus pada kesehatan, maka LLM tidak bisa menjawab di luar kesehatan. Lalu untuk membangun LLM sendiri ini membutuhkan sumber daya yang cukup besar, seperti GPU yang cukup besar. Lalu biasanya tantangan atau misalnya kita menggunakan ChatGPT, yang paling sering ditemuin itu adalah tentang keakuratan jawaban. Jadi untuk mengatasi keakuratan jawaban ini biasanya ada beberapa teknik yang sering dilakukan untuk menghandle keakuratan jawaban yang tidak baik atau biasa disebut dengan halusinasi. Teknik yang pertama ada prompting. Jadi prompting ini adalah teknik cara untuk mengajari model atau menginstruksikan model untuk menjawab sesuai dengan yang kita mau. Teknik prompting sendiri ada beberapa teknik, ada zero shot, ada one shot, dan ada V-shot. Jadi kalau zero shot ini kita tidak memberitahukan pola dari jawaban yang diinginkan. Lalu kalau ada one shot ini dia memberikan contoh pertanyaan dan jawab dan output yang diinginkan. Lalu kalau V-shot ini beberapa contoh yang diberikan kepada model. Jadi untuk teknik prompting, lalu ada teknik selanjutnya untuk mengatasi halusinasi tadi, ada fine tuning. Jadi misalnya jika kita ingin menyempurnakan model untuk mampu membuat summarize, jadi kita harus membangun kumpulan data yang berisi contoh-contoh summarize itu gimana. Jadi kalau misalnya kita ingin membangun sebuah model yang dapat melakukan penerjemahan, kita harus mengumpulkan data-datanya terlebih dahulu. Misalnya ingin membuat sebuah model yang dapat menerjemahkan dari bahasa Prancis ke bahasa Indonesia, maka kita harus mengumpulkan data-data dari bahasa Prancis dan bahasa Indonesia, lalu akan melakukan training ulang sehingga model dapat memahami bahasa Prancis dan bahasa Indonesia tersebut. Untuk fine tuning sendiri ini memerlukan prosesnya cukup lama dan memerlukan sumber daya yang cukup besar juga. Lalu ada teknik selanjutnya ada yang sering digunakan baru-baru ini adalah retrieval augmented generation. Jadi atau yang biasa disingkat sebagai RAG. Jadi RAG ini sering digunakan untuk mengatasi halusinasi data. Jadi membuat si model LLM itu mampu melakukan pencarian jawaban ke sumber data lalu mengenerate jawabannya. Jadi RAG ini menjadi salah satu pilihan yang paling banyak digunakan karena untuk melakukan fine tuning itu kan memerlukan sumber daya yang cukup besar, sementara RAG tidak memerlukan sumber daya yang cukup besar. Jadi kalau misalnya ada data baru, kita bisa langsung, jadi kalau ada data baru, model LLM dapat mencari jawaban ke sumber data tersebut. Jadi untuk cara kerja RAG sendiri itu yang pertama data-data sumber akan dimasukkan ke dalam sebuah database vektor, di mana vektor database ini data-data akan disimpan ke dalam bentuk vektor. Lalu ketika ada inputan dari user, maka inputan itu akan disesuaikan dengan data yang ada di vektor database menggunakan konsep dari semantic search. Lalu ketika menemukan konteks yang sesuai dari semantic search itu akan diteruskan ke model LLM untuk jawabannya di-generate berdasarkan konteks yang sudah didapat dari vektor database. Nah, mungkin kalau perkenalannya sampai sekian. Ada pertanyaan sebelum masuk ke hands-on singkatnya dalam menggunakan
model-model transformers. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan atau udah jelas? Halo Mas, Ya, kenapa? Kalau dari materi yang saya pelajari sebelumnya kan AI atau machine learning itu belajarnya dari dataset ya, dan dataset itu dapatnya dari Kaggle. Nah, kalau LLM ini apakah pakai dataset juga? Iya, perlu untuk membangun modelnya itu kan ya pasti perlu data. Jadi datanya itu bisa dari mana aja kalau LLM, bisa dari data-data dalam bentuk teks panjang. Kalau misalnya data-data Wikipedia itu bisa digunakan juga untuk membangun model LLM sendiri. Oh, terus Bang, kalau kan saya pernah lihat job provider kayak di LinkedIn itu kan ada role AI engineer ya. Nah, itu kira-kira jobnya ngapain ya? Apakah cuman manggil API GPT atau ngebuat model LLM baru? AI engineer luas sih pekerjaannya. Kalau AI engineer tergantung AI engineer itu kan ada untuk memproses data teks, memproses data uh, vision atau image gitu. Nah, pekerjaannya paling apa ya, membuat sebuah produk gitu, misalnya bukan manggil-manggil ChatGPT sih, tapi lebih ke membuat sebuah produk AI sesuai sama permasalahannya. Contoh, pengen membuat sebuah model yang dapat mendeteksi suatu penyakit, ya kita di situ tugas AI engineer itu membangun sebuah model machine learning-nya supaya bisa uh, model machine learning itu uh, mendeteksi sebuah penyakit gitu, misalnya berdasarkan gambar gitu. Nah, lebih ya tugas AI engineer lebih ke membuat produk AI-nya sih gitu. Uh, ada lagi? Udah cukup Bang. Kalau misalnya nggak ada, kita coba masuk ke hands on ya. Jadi ya kita coba menggunakan model-model dari Transformers, model-model dari arsitektur Transformers. Tidak kelihatannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyobain, boleh pakai Google Colab aja. Sebelumnya udah pernah menggunakan Google Colab bukan? Udah pernah Kang. Boleh dicobain. Jadi untuk menggunakan model-model transformer bisa install library-nya terlebih dahulu. Ada library transformers. Lalu install juga PyTorch. Lalu runtime-nya pilih yang runtime-nya yang GPU supaya mempercepat prosesnya. Yang pilih yang T4 GPU ini. Jika misalnya transformersnya itu udah diinstal, library-nya bisa dipanggil, lalu kita import pipeline-nya aja. Jadi kita akan coba beberapa task dari transformer. Ada text generation, sentiment analysis, lalu ada text summarization, lalu ada text translation, dan question answering.
Jadi kalau text generation sendiri sebenarnya kita bukan membangun model LLM dari awal, tapi kita hanya menggunakan model yang sudah ada. Jadi kalau yang ini kita menggunakan model GPT-2 untuk mengenerate teks. Jadi kalau generate teks ini kita akan si model akan memprediksi kata selanjutnya. Jadi penggunaan ini cukup mudah. Jadi tinggal ditentuin aja tasnya. Kalau misalnya kalau yang sekarang text generation, maka ditentuin tasnya itu text generation. Lalu menentukan modelnya. Kalau sekarang kita pakai model GPT-2. Lalu menentukan device-nya. Kalau device ini karena kita ingin gunain GPU, jadi device-nya ini di-set menjadi 0 untuk menggunakan di GPU yang pertama. Lalu di sini ditentuin inputannya itu seperti apa, lalu membuat generatornya untuk mengenerate teksnya, lalu di sini ditampilin hasilnya merupakan dari di model akan mengenerate teks lanjutan. Ada yang udah nyobain? Ada yang udah bisa nyobain? Kang, tadi yang diimport apa aja? Yang diimpor itu transformer saja, pipeline-nya. Enggak, tadi yang di atas yang diinstal apa? Yang diinstal itu sebenarnya ya transformer sama torch. Sebenarnya secara default udah ada dari Google Colab aja sih, cuman coba jadi install lagi. Ya, udah bisa. Saya masih install library-nya, Kang. Nah, ini kan di pipeline itu ada modelnya ya. Yang sekarang kan kita pakai model GPT-2. Nah, kita bisa milih model lain. Kalau misalnya mau milih model lain, kita bisa buka untuk milih modelnya itu kan, kalau yang ini kan dia pakai model GPT-2 ya. Kalau misalnya mau menggunakan model lain itu bisa buka websitenya Huninvest, lalu dipilih aja model yang mau digunakan apa. Terus nanti di filter aja bagian di test interpretation-nya. Nanti ini ada model-model untuk generate text. Banyak juga model untuk computer vision atau
tugas-tugas NLP lainnya kayak question answering dan lain-lain. Cuma untuk sekarang supaya tidak terlalu berat, kita pakai model GPT dulu. Udah bisa atau ada kendala? Nah, ini kalau text generation, lalu ada misalnya sentiment analysis, yang pertama karya text generation tinggal diganti di bagian semua tasnya aja. Kalau yang tadi text generation, kalau yang ini diganti ke sentiment analysis. Terus kalau ini kita pakai model yang lain, kalau ini model yang saya fine tune sendiri, terus nanti ya bisa bikin contoh text input outputnya itu kayak gini, ada sentimennya positif dan skor sentimen itu berapa persen. Kalau ini yang positif, kalau ini yang negatif. Jadi hampir sama kayak yang bagian text generation, cuman bedanya itu paling di pada pipeline itu ditentuin kalau ini sentimen analisis, kalau yang text generation itu itu text generation. Nah, kalau ini sentimen analisis, lalu ada text summarization. Jadi kalau ini membuat kesimpulan dari sebuah teks panjang, hampir sama juga caranya, karena kita menggunakan Python, tinggal ganti aja si tasnya. Kalau yang tadi kan sentiment analysis, kalau ini summarization. Lalu tinggal dipilih modelnya itu mau menggunakan model apa. Kalau ini kita menggunakan untuk text summarization, kita menggunakan model dari Facebook BART Large CNN. Ini ada contoh teks panjangnya. Lalu untuk hasilnya itu dia kayak gini. Jadi ini dia kepotong ya, karena di max length ini kita tentuin panjang maksimal dari teks yang mau di summarize itu ada 50. Jadi dia dipotong. Kalau misalnya mau hasilnya itu lebih panjang, tinggal dipilih aja max length itu lebih banyak. Terus ini text summarization, lalu ada penerjemah. Sama juga caranya, tinggal diganti aja di bagian sini, di parameter pertamanya, diganti menjadi translation. Lalu dipilih model yang mampu menghandle untuk translation. Kalau ini kita menggunakan model dari yang dapat menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi outputnya nanti ya bahasa Inggris gitu. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Lalu ada task untuk question answering. Kalau ini ya hampir sama, cuman untuk penggunaannya kita harus menentukan dulu konteksnya. Kalau ini konteksnya kayak gini, kita tentuin dulu konteksnya apa, lalu kita bikin sebuah pertanyaan siapa yang mengembangkan cloud, maka si model akan menjawab pertanyaan berdasarkan konteks yang sudah diberikan. Nah, jawabannya itu kayak gini. Ada yang mau ditanyain? Oh, jadi LLM sendiri itu nggak terbatas pada task-task ini aja ya,
ada banyak yang bisa dilakuin oleh LLM sendiri. Misalnya kayak dia bisa ngejawab dari data-data dalam bentuk table dan lain. Kalau ini tasnya masih dalam bentuk teks, dia bisa transformer sendiri bisa handle data-data dalam bentuk image juga. Ada yang udah berhasil nyoba itu? Ini install library-nya emang lama ya, Pak? Banyak yang diinstal di sini. Eh, yang diinstal emang cuma dua ini kan, transformer sama teks. Ya, saya nggak pakai Google College ini. Langsung di Oh, PC. iya sih kalau misalnya di PC ya banyak yang Lama. diinstal itu. Kalau mau cepat ya sementara pakai Google Colab aja sih. Berarti kalau di Colab itu transformer sama Torchnya itu udah ada ya? Iya udah ada. Jadi di Google Colab nggak perlu install lagi sih. Tinggal manggil library-nya. Bang, Iya. saya nyoba yang text generation tapi ada error tapi Errornya di mana ya? value-nya error gitu, null, unrecognized, or not available. Boleh share screen nggak? Bentar. Coba ke bawah. Coba ke atas tengok scriptnya yang tadi. Nah itu yang di coba ini udah ditentuin belum runtimenya pakai GPU? Oh, runtime-nya belum Iya, kalau misalnya nggak mau pakai GPU, device-nya yang nol ini dihapus aja gitu. dihapus. Iya. Nah. Coba ke bawah lagi. Coba nengok kodenya yang atas. Nah, yang di name return sequence itu pakai S dia, sequences. Oh, next sequences. Yang di dalam generated text itu dia pakai underscore yang sebelahnya, yang satu lagi. Yang ini ya? Iya. Pakai underscore. Generated text. Nah, ini dia mengenerate teks selanjutnya. Oke. Ini ya, ini yang bagian text generation. Dan kalau mau nyobain pakai GPU juga nggak apa-apa sih. Nanti tinggal ditentuin aja device-nya itu sama dengan 0. Jadi 0 itu berarti dia menggunakan di GPU yang pertama. Oke. Jadi kalau misalnya ada dua GPU, mau gunain GPU yang kedua, device itu di set menjadi satu. Baik. Yang lain ada yang mau ditanyain tadi?
Mau ada yang kendala pas nyobain? Kang tadi yang unrecognized or not available itu gimana ya? Yang device-nya ya? Iya, yang di device-nya. Itu dia kamu ngeraninya di Google Colab atau di apa? Di lokal kamu? Di laptop. Device-nya dihapus aja sih. Parameternya dihapus. Iya, parameter device-nya. Kalau ini saya ngeraninya pakai GPU dari Google Colab-nya, makanya device-nya itu di set menjadi 0. Oh iya, udah bisa Bang. Oke. Nah, ada yang mau ditanya lagi? Atau mau coba yang lain? Emang kalau running gini makan RAM ya Kang? Iya, makanya dia ngeraninya kalau misalnya nggak ada GPU, dia ngeraninya di CPU. Berarti Dan yang bikin berat apanya ya? yang bikin berat itu prosesnya sih. Kan GPU emang apa ya, performanya kan lebih baik ya untuk ngerunning proses machine learning gitu. Makanya rata-rata kalau misalnya LLM itu dia pakai GPU. Kalau CPU sebenarnya ya bisa sih, cuman dia prosesnya jadi lebih lambat. Dan prosesnya itu ya pasti dia menggunakan RAM juga sih untuk nyimpan prosesnya. Berarti di situ kalau di set device-nya 0 itu artinya apa? Eh, jadi kan device 0 itu berarti dia menggunakan GPU di yang pertama, jadi indeks 0. Jadi kalau misalnya kita punya misalnya 3 GPU, kita mau pakai GPU yang ketiga doang, berarti kita set device-nya itu menjadi 2, berarti indeks kedua. Terus kita juga bisa menggunakan tiga GPU-nya, misalnya kalau misalnya punya 3 GPU secara bersamaan, nanti device-nya itu bisa di set menggunakan tiga-tiganya. Gitu. Oh, oke. Ada yang mau ditanya lagi? Nanti notebook ini saya kirimkan aja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya kembalikan ke Bu Kiki. Oke, terima kasih Mas Diego. Oke, mungkin untuk kelas hari ini akan kita cukupkan dulu ya sampai sini. Nanti untuk sehari Rabu depan kita akan full seperti biasa. Untuk Rabu itu jam 2:30 sampai jam 5 sore ya. Ini akan saya infokan hari ini juga. Oke, kalau masih ada yang mau ditanyakan nanti kita tunggu di WhatsApp, boleh ditanya di situ. Dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada Mas Diego untuk bantuannya untuk pembelajaran hari ini dan untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita tidak ada absen ya. Oke, silahkan untuk ini lift terlebih dahulu. Terima kasih Mas Diego. Terima kasih Bu.